Kakak Cing. Ya, gimana Puang? Akhirnya di Pare-pare. tadi kok lihat kita ada pengumumannya PSSI bahwa PSM jadi tuan rumah di BJ Habibie Stadion. Betul. Jadi Stadion BJ Habibie sudah diumumkan tadi jadi kandang PSM. Jadi ada 18 tadi sudah diumumkan. Iya. PSM sendiri di Stadion BJ Habibie dan welcome to the home. Ya, alhamdulillah. We are back to the home. Sada. Jadi kita kembali ke rumah setelah kurang lebih 3 hampir 2 tahun. 3 tahun Kakak Cing. Nah, 3 tahun ya. 3 tahun lah. Kita menjadi tim penyambut. Akhirnya setelah diskusi yang lama, setelah rapat mungkin yang lama dari manajemen, pertemuan dengan tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan, dan akhirnya Stadion BJ Habibie resmi menjadi stadion menjadi kandang atau home base PSM. Enaknya. Namun verifikasinya Iya. ditunda karena PSM sementara menunggu lampunya. Iya. Jadi di lampunya pun kemarin kalau di Stadion Matuanya hanya 1000 lux. Ini nanti 1200 lux. Jadi meningkat, dan ini salah satu stadion yang pencahayaan bagus karena di atas 1200 kan rata-rata kalau Standar. standarnya itu 800. Iya. 800 lux. Yang pakai 800 lux itu Stadion PTK-nya Bayangkara. Itu lagi bagus sekali. Itu bagus sekali nih. Ini kita nanti 1200 lux. Jadi PSM bersama dengan pemerintah akan mendatangkan 140 lampu baru. Mereknya besok kita baca, tapi ini bisa meningkatkan pencahayaan ke 1200. Jadi ada beberapa penambahan, upgrade namanya. Pato Pampau yang melakukan itu. Kerjasama dengan PSM. Makanya saya bilang sama tempat Pato Pampau yang lakukan. Karena mungkin kayaknya PSM Bang, karena ini tiba-tiba toh Oh, iya. direncanakan oleh pemerintah. PSM dulu yang adakan. Papi yang bikin pasca. Lampunya itu satu kalau kita lihat di anu 2 juta. Hah? Berapa satu lampunya Pak? 36 juta ya? Satu biji. Ada tadi saya kirim. Padahal kecilnya kelihatan dari jauh. Iya, tapi Bulangnya juga dia. ya Ada lagi Pak ini. mahal itu lampunya. Jadi itu bukan lampu biasa. Gitu dipasang di rumah atau di kantor kan ini. Ada deh, Satu. langsung ke silau. Masih loh, songo-songo ki. Jadi besok juga kita list siapa sih sebenarnya stadion-stadion yang mempunyai pencahayaan bagus. Iya. Jadi ada 18 stadion termasuk tapi memang kan yang paling bagus itu GBK karena dia sekitar 3000. Kemudian JIS itu JIS saja tuh Pam 1500. Kita 1200, nggak jauh-jauh beda aja. JIS ini salah satu stadion terbaru. Iya. Kemudian stadionnya Dan terbaik. Bandung. Itu Bandung sekitar 2000 dan ada lain. Pokoknya semua yang berstandar internasional itu di atas 1000. Tapi ada yang sampai 2000, 3000. Kalau semakin besar kapasitasnya, anggaplah kapasitasnya di atas 50.000 itu pasti pencahayaannya besar. Karena kalau beli juga lampu yang besar-besar kalau di stadion BJ Habibie kayaknya mubazir aja karena kan kapasitasnya sekitar 20.000 aja. Dan itu kan banyak pencahayaan di situ, jalan semua itu kan harus lengkap semua. Betul. Jadi pastilah terang. Jadi kalau kita lihat nanti seperti pertandingan kemarin melawan Sulit itu, kalau teman-teman lihat dari drone-nya Tribun Timur, terang sendiri tuh Stadion BJ Habibie. Betul. Dan itu yang akan bagaimana nih, itu kemarin hanya 1000, sekarang dinaikkan 1200, gimana meterannya nanti. Dan
kita tunggu saja kemungkinan hari Senin kepastiannya. Tapi ini saya tidak tahu juga apakah manajemen juga memberikan kita surprise langsung Senin ternyata sudah ada hasilnya. Saya tidak tahu karena tadi tim di lapangan ini informasinya begitu bahwa manajemen meminta penundaan dulu karena kan tanggal 23 ji memang batas waktunya. Iya. Penundaan di hari Senin, hari baik. Nah, langsung diverifikasi. Yes. Datang Tommy itu juga. Kemungkinan datang itu ya 3 hari, hari Senin langsung dipasang, diverifikasi langsung. Karena itu Jepang, satu Ji, hanya lampu saja. Iya. Selebihnya itu sudah fix ini semua. Luar biasa semua mitawa. Luar biasa ini semua. Penambahan yang seperti kemarin kita bahas, penambahan, kemudian perbaikan barikade, kemudian penambahan toilet, ruangan broadcasting itu sudah selesai semua. Dan selain itu PSM juga besok atau hari ini, karena video ini hari ini diterbitkan, akan bertolak ke Yogyakarta. Iya. Jadi langsung di sana bertolak langsung TC training center selama sepekan sebelum bertanding di akhir pekan depan dengan PS Sleman. Iya. Jadi langsung di kesana nih training centernya selama sepekan. Jadi langsung besok berangkat. Mungkin hari Sabtu atau Minggu langsung latihan sepekan selanjutnya. Jadi ada daftar pemain yang akan dibawa oleh PSM. Ada juga pemain yang kemungkinan akan dipinjamkan seperti Patrick Kellon, beberapa juga pemain-pemain muda yang akan dipinjamkan supaya mereka berkembang. Jadi bukan karena mereka tidak dibutuhkan, supaya mereka bisa lebih berkembang, lebih banyak pengalaman. Karena di squadnya PSM ini kan bisa dibilang untuk sementara full key, dan memang pemain-pemain ini semua pemain-pemain berpengalaman. Jadi beberapa pemain-pemain mudanya PSM itu dipinjamkan supaya dia bisa berkembang, lebih banyak waktu bermainnya. Jadi itu keputusannya supaya baik untuk PSM, baik juga untuk pemain. Betul. Oke, di situ untuk PSM. Kemudian di Halaman Sulsel. halaman Sulsel besok kita turun di karena ini masih musimnya penyakit PMK. Nah, terkonfirmasi terbaru ini bahwa ada apa namanya PMK sudah masuk di goa. Ada 1 sapi sudah terkonfirmasi. Kemudian ternyata di Jeneponto sudah terkonfirmasi 7 ternak, 1 sapi, 6 kerbau. Dan ini tersebar. Nah, beberapa temuan dari pemerintah bahwa salah satu yang membuat tidak terdeteksinya ya sapi-sapi ataupun ternak yang masuk ke Sulawesi Selatan ini karena ada dugaan penyelundupan. Nah, ini kita tidak tahu bagaimana mekanismenya. Semoga saja Satgas bisa bergerak cepat. Tadi sore juga pemerintah sudah melakukan konferensi pers terkait itu. Dan semoga berhenti di situ, karena meskipun PMK ini tidak menular ke manusia untuk sementara waktu, karena penemuan dari WHO maupun dari pemerintah pusat bahwa ini belum menular ke manusia, tapi itu bisa berakibat membuat kerugian ke masyarakat. Ternak toh. Belum lagi seperti kalau di Toraja itu pun. Iya kok dong. Dedong bunga yang 300 juta sampai 500 juta itu. Dede. Besar orang. Dan apalagi kan harga sapi dalam kerbau itu dia puluhan juta. Betul. Itu yang membuat apa namanya? Membuat kerugian. Dan ini juga perlu juga inisiatif dari peternak ataupun dari pemerintah desa, kecamatan
untuk mengajak masyarakatnya yang mempunyai ternak supaya cepat divaksin. Iya. Jadi jangan cuma pemerintah saja yang proaktif, masyarakat Betul, juga tahu. harus proaktif. Nah, supaya kita bisa bebas. Nah, update terbaru juga beberapa daerah di Sulawesi Selatan sudah menutup akses untuk keluar masuknya lalu lintas perdagangan ternak. Iya deh. Nah, jadi ini sudah diputus beberapa juga, dan ini sudah dikoordinasikan dengan pihak aparat keamanan, aparat penegak hukum, bagaimana itu bisa jalan. Dan kepada peternak juga ya jangan sampai ada penyelundupan, karena itu bahaya kalau itu. Iya tahu. Karena kan hanya mengimpor penyakit itu bahaya. Kalau mengimpor penyakit masuk ke sini. Nah itu kalau di Sulsel ada juga lintas-lintas, silakan Anda baca di halaman 11 dan 12 edisi Jumat Tribun Timur. Oke, beres. Dah. Ah, jaga gaji.